anugerah-Mu yang begitu ajaib, begitu luar biasa. Di mana pagi yang indah ini Tuhan, kami bersama jemaat-Mu menghampiri tatamu yang kudus, menaikkan segala ucapan syukur, di mana Engkau sudah memberkati, menolong kami semua. Dan saat ini Tuhan, kami menaikkan doa syukur serta syafaat kami. Yang pertama khususnya untuk jemaat-Mu yang ada di gedung ini Tuhan, kiranya Engkau terus lawat mereka satu persatu. Engkau memberkati, Engkau menolong, sehingga jemaat-Mu ini menjadi jemaat yang semakin mandiri, misioner, bahkan menjadi jemaat yang boleh menjadi saluran berkat bagi sarana Allah untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah para majelis yang Kau pilih, kiranya Kau memberkati, Kau memberikan roh hikmat, pengertian, pewahyuan, sehingga betul-betul menjadi pemimpin jemaat yang betul-betul membawa perubahan transformasi di jemaat-Mu di gedung ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami Indonesia ini ya Tuhan, di tengah situasi kondisi yang saat ini masih terdampak COVID-19, kiranya Engkau sendiri yang ambil bagian di dalamnya Tuhan. Engkau memberkati, Engkau tolong para pemimpin bangsa negara kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah, bahkan sampai ke pelosok-pelosok pedesaan Tuhan, dari Bapak Presiden sampai RT RW Tuhan, biarlah mereka memimpin dengan penuh takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga memberkati, mendoakan untuk acara webinar pada tanggal 19 Juli yang akan datang Tuhan, yang akan diikuti oleh hamba Tuhan baik dari Solo maupun wilayah Salatiga ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati segala sesuatu yang dibutuhkan, kiranya Engkau memberkati. Bahkan Engkau tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dari Australia Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Bahkan dari jemaat gedung ini juga ada yang kudus, yaitu diri pribadi kami juga dengan Bapak Yohanes Nuryati ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, biarlah melalui webinar ini Tuhan kami semakin mengerti, memahami, supaya kami semakin menjadi pengkhotbah yang mengarahkan jemaat untuk ke arah Kristus atau khotbah Kristus sentris. Tuhan, kami juga serahkan setiap usaha pekerjaan yang dilakukan di jemaat-Mu ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati apapun yang mereka kerjakan, Engkau berhasil. Tuhan, sekali lagi saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati roh hikmat, pengertian, pewahyuan kepada hamba-Mu yang Kau pakai untuk melayani firman Tuhan pada pagi hari ini, sehingga kuat kuasa Roh-Mu yang kudus memberkati menolong. Bahkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan bukan hanya kami dengar di sini, tapi betul-betul kami lakukan dalam kehidupan hari pasangan. Bahkan firman-Mu juga akan ditayangkan di YouTube Tuhan. Kiranya memberkati sehingga semakin banyak jiwa-jiwa boleh bertemu dengan Engkau secara pribadi, karena memang Engkau adalah Tuhan bagi semua orang. Inilah semua doa kami, hanya bolehkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa yang kami berikan. Amin. Salam Bapak Ibu. Di nama Tuhan, pada pagi hari ini kita masih diberikan waktu kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini akan saya ambilkan dari kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai yang ke 36, nanti dikuatkan dengan ayat-ayat yang lain. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai yang ke 36, demikianlah firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, yang mengenalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, melakukan lalu membagikan, sehingga firman Tuhan ini akan terus bergema dimanapun firman itu harus disampaikan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini kami memberikan tema atau judul, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan bagi semua orang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu kemarin kita memperingati yaitu hari pencurahan Roh Kudus, di mana
setiap gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia dari bangsa manapun itu memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Lalu Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, ketika kita membaca merenungkan firman Tuhan, latar belakang kitab Kisah Para Rasul ini adalah sejarah perjalanan Rasul Petrus ketika bertemu dengan seorang perwira Italia yang namanya Cornelius. Latar belakang Cornelius adalah orang yang betul-betul saleh, tapi dia belum mengenal Yesus. Dan pada waktu itu Petrus mendapatkan penglihatan dari langit, dan di situ Petrus melihat semua binatang melata itu diperlihatkan, dan Petrus mengatakan bahwa dia tidak akan makan daripada itu karena menganggap itu haram. Tetapi dari penglihatan itu ternyata Roh Kudus menggerakkan Petrus untuk bertemu dengan Cornelius, sehingga Cornelius bersama keluarganya akhirnya mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya Petrus pun sadar bahwa Yesus adalah Tuhan bagi semua orang. Ini latar belakang kisah sejarah atau kisah Para Rasul 1 ayat Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48. Kalau Bapak Ibu nanti membaca, merenungkan kembali. Bapak Ibu jemaat yang kecil Tuhan, dari kisah ini itu juga ada sebuah perenungan yang harus terus kita renungkan setiap saat. Apa yang harus disampaikan kepada semua bangsa, Bapak Ibu? Yang harus disampaikan adalah firman Allah yang hidup, yaitu yang kita kenal di dalam satu nama yang hebat, nama yang luar biasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Makanya setiap saat kita harus mengatakan firman Tuhan. Bahkan kita juga sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya yang sudah mengerti kebenaran, harus terus membaca, merenungkan firman Tuhan. Lalu firman itu kita bagikan sehingga banyak orang lain diselamatkan. Firman tentang apa? Yaitu tentang Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus yang mati, Yesus yang dibangkitkan, dan Yesus juga yang naik ke surga. Dan Yesus juga yang suatu saat kelak pasti akan datang kembali menjemput setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, apakah firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul ini sudah digenapi? Saat ini Bapak Ibu, puji Tuhan, terus digenapi dan semakin nyata bahwa menjelang kedatangan Yesus Kristus kedua kali akan semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Mungkin Bapak Ibu, kalau kita membaca merenungkan semenjak ada COVID-19, banyak sekali gereja-gereja yang tidak boleh beribadah. Bahkan sampai saat ini pun masih banyak gereja-gereja yang dibatasi untuk beribadah. Karena Bapak Ibu pengalaman kemarin pada tanggal 23 Mei ketika saya pulang ke Jogja, karena sudah 11 tahun saya tidak beribadah di gereja Sedayu, yaitu gereja Indo. Dan ketika waktu saya mau masuk Bapak Ibu, itu saya ditanyai, "Bapak dari mana?" "Saya dari Semarang." "Saya dari Sukoharjo. Saya dulu majelis di sini, cuman sekarang saya ada di Sumatera. Cuma saya sudah lama sekali tidak beribadah." Akhirnya Bapak Ibu, sebelum masuk itu harus dites dulu, cek suhu badan, bahkan harus pakai tanda tangan atau dicatat datanya. Karena memang itu
di Setayo, di Indo itu adalah dekat dengan keramaian, dan itu juga harus dibatasi. Maka saya melihat menyaksikan yang beribadah waktu itu Bapak Ibu tidak ada 50 orang, padahal jemaat di sana hampir 300, dan itu harus dibagi jam-jam tertentu karena memang untuk memutus mata rantai COVID-19. Ini adalah sebuah kisah nyata Bapak Ibu, bahwa dampak COVID-19 ini memang menghambat orang-orang percaya untuk beribadah. Tetapi Bapak Ibu, justru di tengah COVID-19 ini Tuhan tidak pernah kurang cara untuk menerobos anak-anak Tuhan yang beribadah. Apalagi Bapak Ibu, saat ini dengan adanya media Facebook, YouTube, banyak sekali orang-orang bisa menyaksikan ibadah dari manapun. Tinggal milih, tinggal klik, itu tinggal milih. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar ketika saya nyetel toa, itu saya milih mau nyetel dari mana. Kebetulan saya punya relasi yang Bapak Tuhan di mana-mana Bapak Ibu, tinggal saya milih mau ibadah dari manapun bisa. Karena apa tujuannya Bapak Ibu? Supaya semua orang mendengar tentang Yesus Kristus adalah Tuhan bagi semua orang. Bahkan Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu ketika pada tanggal 28 Mei pukul 19 malam 1, Tuhan juga izinkan saya untuk melayani melalui Zoom. Itu dipilih Bapak Ibu, saya melayani ibadah lewat Zoom antar suku, bahasa, bangsa dan negara. Itu adalah luar biasa Bapak Ibu, karena kebetulan adminnya sangat kenal sekali. Akhirnya saya ditunjuk, Pak, apakah Bapak siap untuk melayani? 2 minggu sebelumnya saya diajak, saya ngomong saya siap tanggal 28, karena memang tanggal Jumat itu saya harus pulang dulu ke Jogja. Dan itulah Bapak Ibu, ketika saya merenungkan, saya membagikan firman Tuhan, banyak sekali orang-orang yang diberkati. Karena Bapak Ibu, saya menceritakan kelebihan saya, tapi saya menceritakan kelebihan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa memilih siapapun untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang yang masih menolak, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan tetap dipanggil untuk bersaksi. Seperti firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari Jumat yang lalu, yang terambil dari kitab Yohanes 15 ayat 26 sampai 27, yang demikianlah firman Tuhan. Jikalau penghibur yang akan putus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi yang kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Ini adalah firman Tuhan Yesus sendiri waktu itu diberikan kepada murid-murid, bahwa murid-murid dipanggil untuk terus bersaksi, yaitu bersaksi tentang siapa? Yaitu bersaksi tentang firman Allah yang hidup itu di dalam diri Yesus Kristus, yang mati, disalibkan, lalu bangkit dari surga, dan pada hari ke-50 terjadi pencurahan Roh Kudus. Makanya Bapak Ibu, kalau hari-hari tiba-tiba banyak orang-orang yang dulunya tidak mengerti apapun, kok tiba-tiba dipakai Tuhan, itu adalah kuasa Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu mempelajari kisah Petrus, latar belakang Petrus adalah seorang penjala ikan. Dia bukan orang yang berpendidikan tinggi, dia adalah seorang biasa-biasa saja, pekerjaannya seorang nelayan. Tetapi ketika Tuhan Yesus memanggil menjadi muridnya, bahkan Petrus pun sempat menyangkal Tuhan Yesus sampai ketiga kali. Tetapi Bapak Ibu, pada hari pencurahan Roh Kudus, Petrus diubah menjadi manusia yang lain. Dan itu juga akan terjadi bagi setiap kita, orang-orang yang biasa-biasa. Mungkin Bapak Ibu, kenapa saya mengatakan orang-orang biasa? Karena kita dari orang gedung ini adalah orang-orang yang biasa. Latar belakang seorang petani,
peternak, bahkan pekerjaan kita juga semua tahu. Setiap hari kita harus bergelut dengan kotoran, baik itu kotoran ayam, kotoran sapi, bahkan juga yang lainnya, Bapak Ibu. Tetapi ketika Bapak Ibu dikuasai Roh Kudus, maka Bapak Ibu akan menjadi alat Tuhan yang luar biasa, yaitu menjadi sarana Allah untuk memberitakan Injil bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi semua orang. Yesus mengasihi semua orang tanpa memandang suku, bahasa, bangsa. Dan itu dibuktikan Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu juga ada seorang hamba Tuhan yang bersaksi, dia dipertemukan Tuhan itu melalui pernikahan. Tetapi pernikahan itu latar belakang seorang hamba Tuhan, tapi dipertemukan dengan orang yang bukan hamba Tuhan. Malah keluarganya juga bukan orang percaya, tidak percaya Yesus sama sekali. Tetapi hamba Tuhan itu, Bapak Ibu, disuruh Tuhan untuk memilih dia. Itu dari latar belakang hamba Tuhan ini dari Indonesia, tetapi hamba Tuhan ini akhirnya menikah dengan orang Korea, Bapak Ibu. Itu yang mempunyai latar belakang adat istiadat yang berbeda, bahkan juga mempunyai latar belakang budaya yang berbeda, bahkan bahasa yang berbeda. Bahkan ketika dia bersaksi, Bapak Ibu, waktu dia bertemu itu harus menggunakan bahasa isyarat, karena dia juga tidak mengerti bahasa Korea, yang orang Korea juga tidak mengerti bahasa Indonesia. Tetapi proses waktu itu akhirnya dia bertemu dalam pernikahan yang kudus. Sekalipun Bapak Ibu, ketika dia harus bertemu dalam pernikahan itu, suaminya masih suka mabuk, bahkan melakukan hal-hal yang tidak benar. Di gereja, ketika ikut ke gereja, Bapak Ibu, kelihatan manis-manis. Tapi setelah keluar dari gereja, orang tersebut mabuk-mabukan kembali, karena kebetulan dia punya teman-teman di pabrik, karena dia juga adalah seorang manajer di perusahaan. Tetapi Bapak Ibu, orang tersebut harus mengalami diuji, Bapak Ibu. Ketika dia tiba-tiba jalan, dia tangannya harus kena mesin. Jadi dia punya teman jari seperti ini. Akhirnya Bapak Ibu, dari peristiwa itu orang tersebut bertobat sungguh-sungguh, dan saat ini dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan, dan dia menginjil kemana-mana. Itu adalah cara Tuhan. Orang-orang yang biasa-biasa saja, orang-orang yang tidak terkenal, akhirnya Tuhan memakai menjadi sarana alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari kisah firman Tuhan ini, Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk terus dipakai menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup, yaitu melalui perilaku hidup kita, melalui tingkah laku kita, melalui ucapan kita, supaya Bapak Ibu, orang-orang yang boleh mendengar boleh mendapatkan kasih karunia, sehingga pada akhirnya jiwa-jiwa akan diselamatkan. Amin, Bapak Ibu. Ini adalah tugas kita. Kita yang tinggal di gedung, kita tinggal mayoritas orang Kristen, tapi mari kita terus menjadi orang-orang Kristen yang punya Kristus, sehingga pada akhirnya orang akan melihat bukan diri pribadi kita, tetapi melihat Kristus yang hidup di dalam diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, di mana pagi hari ini hamba-Mu telah selesai berbicara, berkata-kata. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin menjadi orang-orang percaya yang menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga melalui keberadaan hidup kami, nama-Mu akan semakin dipuji, dipermuliakan. Bahkan melalui kehidupan kami Tuhan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Kami terus panggil jiwa-jiwa itu untuk datang kepada Yesus Kristus. Biarlah melalui kuat kuasa Roh-Mu yang kudus memakai kami, orang-orang yang biasa ini Tuhan, Kau
Kau pakai menjadi sarana alat yang luar biasa di tanganmu. Inilah keberadaan kami ini, hanya gunakan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Doa ini kami naikkan. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Mas Miki. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Cornelius Rianto yang telah menyampaikan firman Tuhan. Dan kita akan bersama-sama akhiri pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami dapat bersama-sama meninggikan, memuliakan nama-Mu hingga kami dapat menerima firman-Mu ya Tuhan. Untuk pada pagi hari ini kami akan bersama-sama mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dan kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami. Kau berkati, Kau tuntun langkah kami ya Tuhan. Dan Bapak Ibu, mari kita bersama-sama akhiri dengan kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan yang kita akhiri nanti dengan pujian Kidung Jemaat nomor 410, Tenanglah Kini Hatiku. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama akhiri ibadah minggu pagi hari ini, dan setiap Bapak Ibu akan menerima firman, menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memandang kita dan mengangkat tangannya, menyinari wajah kita. Tuhan memberkati setiap kita, setiap usaha pekerjaan kita, aktivitas kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita akhiri dengan untuk Jemaat nomor 410.